Para jamaah yang dirahmati Allah, sampai sebegitunya ajaran kita itu detail menjelaskan hal-hal yang menjadi tuntunan syariah manhaj yang didasarkan atas visi Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Asyura diikuti dengan puasa Tasyu'a sebagai sunnah yang dijalankan oleh umat Islam. Nah, kita mau ambil yang Tasyu'a Asyura boleh, mau ambil Asyura saja juga boleh. Toh bulan ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, Muharram ini, sehingga sebanyak-banyaknya puasa pun boleh. Tidak perlu dikhususkan khusus tanggal 1 sampai tanggal 10 puasa terus. Nah, tidak perlu, karena memang tidak ada contoh dari Nabi, kecuali di bulan-bulan Muharram itu kita secara umum dianjurkan untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah. Apa saja ibadahnya? Terutama sedekah, ya, membaca Al-Quran, ya. Bukan ibadah-ibadah khusus dengan bacaan-bacaan khusus. Ini keistimewaan kedua dari bulan Muharram. Oleh yang pertama, bulan Muharram sendiri sebagai bulan yang mulia. Yang kedua ini adalah di dalamnya ada puasa Asyura. Nah, yang ketiga yang menarik itu adalah bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram ini dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriyah, kalender Islam. Kalender ini terinspirasi oleh peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai titik tolak untuk menandai awal penanggalan Hijriyah, penanggalan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena sampai pada zaman Umar bin Khattab, para sahabat Nabi ketika berkirim surat menyurat, terutama surat-surat Khalifah Umar bin Khattab kepada para gubernurnya di berbagai negara, itu masih menggunakan kalender Masehi. Salah satu di antaranya misalnya gubernur di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari. Dia merasa bingung untuk mengadministrasikan, mengkatalogkan surat-surat nasihat-nasihat yang datangnya dari Khalifah Umar bin Khattab. Karena terkadang surat yang dikirim lebih dulu belum sampai, tapi surat yang dikirim belakangan itu sudah sampai karena adanya kendala dari kurir, kan gitu. Surat pada waktu itu dikirim oleh para kurir, bisa naik kuda, bisa naik unta, bisa juga jalan kaki. Ketika surat itu dikirim dengan menggunakan jalan kaki misalnya, belum sampai ke gubernur. Sementara surat yang kedua berikutnya, karena Umar sering memberikan nasihat-nasihat, ya, dikirim dengan naik unta atau naik kuda. Surat yang kedua sudah sampai lebih dulu. Nah, Abu Musa nyurati Umar. Lalu Umar terinspirasi, iya, ini kok tidak ada penanda bagi kita kecuali penanda dari Masehi itu. Ya. Kapan ini terjadi? Pada tahun keempat zaman Umar bin Khattab. Jadi Nabi
meninggal dunia tahun 632 Masehi. 2 tahun kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, sehingga tahun 634 digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab memerintah 10 tahun, dari 634 sampai 644 Masehi. Pada tahun 638 Umar mulai terinspirasi untuk memiliki kalender hijriah sendiri setelah berkomunikasi dengan para gubernurnya, terutama diingatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, lalu Umar mengambil inspirasi dari hijrah Rasulullah SAW. Dalam sejumlah tarikh dikatakan Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib itu pada tanggal 26 atau 27 bulan Safar, sampai di Yasrib pada tanggal 7 atau 8 Rabiul Awal. Tapi penanggalan dimulai dari bulan Muharram. Kenapa? Karena sejak bulan Muharram sebenarnya para sahabat Nabi sudah mulai hijrah satu persatu, berombongan-rombongan, keluarga-keluarga dari Mekah ke Yasrib. Dan hijrah Nabi ini, hijrah sahabat-sahabat Nabi ini, setelah dipastikan oleh Rasulullah dan para sahabat adanya komunitas umat Islam di Yasrib. Dari mana dipastikan adanya komunitas umat Islam di Yasrib? Setiap tahun orang-orang Yasrib itu, Pak, Madinah sekarang ini ya, itu berziarah ke Mekah pada bulan Zulhijjah sebagai kebiasaan mereka untuk berkunjung ke Baitullah. Tahun 621 Masehi datang 12 orang dari Yasrib bermaksud berziarah ke Masjidil Haram, lalu bertemu dengan Nabi dan sahabat di Bukit Aqabah, daerah Mina. Disampaikanlah oleh Rasulullah kepada 12 orang Yasrib ini tentang tauhid, tentang Islam, dan Nabi memperkenalkan diri sebagai Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu 12 orang ini masuk Islam, bersyahadat, dan berjanji di hadapan Rasulullah untuk taat kepada Rasulullah, belajar Islam, mempertahankan Islam, memperjuangkan Islam, dan mengajak keluarga-keluarga dan saudara yang ada di Yasrib untuk mengikuti jejaknya memeluk agama Islam. Itulah pertama kali Nabi membentuk komunitas umat Islam di Yasrib melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah 1 di dalam tarikh diceritakan seperti itu. Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatah ayat 10, Innal ladina yubayi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu Muhammad, yang bersumpah setia, berjanji untuk taat kepadamu. Jadi bai'ah itu janji setia, komitmen untuk mentaati Rasulullah. Innama yubayi'unallaha, sesungguhnya mereka adalah berbaiat
berjanji, bersumpah setia, komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah, kekuasaan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi, maka siapa yang mengingkari janji itu, sumpah setia itu, baiat itu, sesungguhnya dia telah mengingkari untuk dirinya sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihullah, dan siapa yang memenuhi janji tersebut kepada Allah, fasayu'tihi ajran 'azima, maka dia nanti akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi awal mula terbentuknya komunitas umat di Yasrib adalah kedatangan 12 orang Yasrib ke Mekah, berjanji, bersumpah setia, baiat kepada Rasulullah SAW untuk taat sepenuhnya. 621 Masehi. Tahun depan benar-benar mereka balik, Pak, kembali ke Mekah untuk ziarah sebagian biasa, tapi jumlahnya bukan lagi 12, bertambah menjadi 70 orang datang kepada Rasulullah untuk belajar Islam, bersyahadat memeluk Islam. Coba dari 12 menuju 70, berapa persen ini Pak peningkatannya? Ini kalau di masjid ini ada setiap kali sholat jamaah misalnya ada 3 shop, ya, tahun berikutnya kira-kira bisa bertambah 3 shop atau malah berkurang. Jadi ukuran dakwah kita ini nyampe apa enggak kan itu? Semakin membuat jamaahnya banyak atau malah berkurang. 70 orang itu berbaiat kepada Rasulullah untuk taat dan membela Rasulullah, menegakkan Islam, membela Islam. Dinamakan dengan Bai'atul Aqabah 2 tahun 622 bulan Zulhijjah 622 Masehi. Para jamaah bisa bayangkan 2 tahun berturut-turut membentuk suatu komunitas umat. Pasca Bai'atul Aqabah kedua bulan Zulhijjah itu, berikutnya datanglah, masuklah bulan Muharram. Nah, Nabi perintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, datanglah kalian, pindahlah kalian, pergilah kalian ke Yasrib. Di sana kalian bisa menemui saudara-saudara kalian yang telah sama-sama memeluk Islam. Nanti aku akan menyusul kalian pada saat perintah Allah itu telah tiba. Jadi sejak Bai'atul Aqabah 2 telah ada perencanaan Rasulullah untuk kedua kalinya sejak setahun sebelumnya untuk pindah ke Yasrib. Hanya saja perintah Allah itu belum datang. Nah, perintah Allah itu datang ketika banyak di antara para sahabat yang sudah sampai di Yasrib. Di Mekah waktu itu hanya tinggal Nabi, Ali, dan Abu Bakar serta keluarganya dan beberapa sahabat yang lain yang tidak begitu banyak. Maka pada bulan Safar, setelah Muharram kan Safar kan ya, pada bulan Safar, bulan berikutnya itulah Nabi menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurunallah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah tatkala orang-orang kafir itu berbuat makar dan ingin menangkap engkau, memenjarakan engkau, mengikat engkau dan membunuh engkau. Mereka berbuat siasat.
Saat itu orang-orang kafir Quraisy, terutama para pembesar-pembesar kafir Quraisy, kumpul di suatu tempat yang namanya parlemen orang-orang pembesar-pembesar kafir Quraisy di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah adalah tempat di mana pembesar-pembesar kafir Quraisy merencanakan siasat, tipu daya, makar untuk menangkap, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah beri peringatan, dan pada saat itu mereka sedang merencanakan itulah Nabi hari itu pula mendatangi rumahnya Abu Bakar untuk mengajak beliau berhijrah, menemani Nabi secara khusus. Nah, itulah awal mula di mana Rasulullah itu hijrah. Jadi sudah dimulai dari tahun 621 menyiapkan komunitas umat Islam, lalu membaiat mereka, kemudian meminta para sahabat-sahabat untuk hijrah dulu, baru kemudian beliau terakhir kali. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki komunitas umat yang benar-benar terbimbing dan terpimpin, maka komunitas umat itu harus dibaiat, dikomitmen bahasa kita, disumpah setia, berjanji untuk selalu membela agama Islam. Rentannya umat ini karena tidak adanya satu baiat. Baiat terjadi kalau ada pemimpin, sehingga ada qaul yang mengatakan la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imamatin wala imamata illa bi ta'atin wala ta'ata illa bi bai'atin. Tidak ada berislam kecuali dengan berjamaah. Tidak ada berjamaah kecuali dengan pemimpin. Tidak ada pemimpin kecuali dengan ditaati. Dan tidaklah ketaatan itu ada kecuali di situ ada yang namanya baiat. Baiat itu komitmen, berjanji, bersumpah setia untuk membela. Pasti. Sehingga kenapa Nabi sampai di Yasrib aman, disambut dengan penuh sukacita, dijadikan pemimpin dan ditaati. Di sini kan pemimpin sudah terpecah-pecah ke dalam berbagai macam firqah masing-masing, kelompok masing-masing. Kalau di Islam, di agama kita, banyak juga pemimpin berbeda-beda. Apalagi pemimpin politik. Kalau di politik itu bukan pemimpin, ya, yang mereka adalah tokoh politik, ketua-ketua partai, ya. Sangat sulit untuk bisa bersatu karena masing-masing mereka bisa mempunyai pendapat dan keinginan sendiri. Nah, jadi keistimewaan ketika ini menginspirasi kita untuk berusaha menyatukan umat dengan satu kepemimpinan dan jamaah. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Karena sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku Tuhanmu yang satu. Fa'budu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.